Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi yang akan menjelaskan tentang buku Inilah Televisi Bangsa. Buku ini merupakan penjabaran dari beberapa caption, tepatnya lebih dari 100 caption yang dipost di berbagai wall Facebook, Medium, Mei hingga pertengahan Juni, tepatnya dari bulan Mei hingga 15 Juni. Caption-caption yang dipost berisikan tentang pemikiran-pemikiran bagaimana layaknya sebuah televisi bangsa. Televisi bangsa yang saya maksud adalah TVRI. Saya tidak melihat TVRI sebagai televisi publik yang hanya memaknai apa itu televisi dan apa itu publik. Saya coba melihat TVRI sebuah televisi bangsa yang harus dilihat dari kacamata bangsa, negara, pemerintah. Amanah Founding Father bahwa TVRI hendaknya berperan serta aktif untuk menduniakan Indonesia, mengekspresikan seluruh wajah anak bangsa sambil programnya mampu memberi pendidikan kepada anak bangsa. Selain dari itu, diharapkan juga TVRI berperan aktif untuk ikut mendamaikan dunia. Bagaimana caranya? Tentu kita harus berpikir secara menyeluruh. Makna dari pesan leluhur terhadap TVRI yang notabene terhadap anak bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Founding Father. Akan tetapi hingga saat ini sepertinya format sebagai televisi bangsa belum ketemu. Kita sudah kehilangan banyak waktu untuk menjadikan TVRI sebagai televisi bangsa. Caption-caption yang saya post merupakan puzzle. Bagaimana siogianya sebuah televisi bangsa berproduksi dan meraih target siarannya menjadi tepat guna. TVRI dalam hal ini masih belum menemukan format itu. Siogianya kita sudah menemukan format itu dan sudah menjadikan TVRI sebagai televisi acuan kebenaran dari sebuah peristiwa. Bukan saja masyarakat bangsa yang rugi, tapi pemerintah sebetulnya juga merugi dengan keberadaan TVRI hingga saat ini, karena siogianya TVRI mampu menjembatani apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada masyarakat bangsanya. Produk undang-undang harus diterjemahkan sehingga masyarakat paham tentang undang-undang yang diberlakukan. Kita ambil contoh. Jalur busway tidak cukup hanya dibentengi dengan undang-undang atau peraturan, tapi perlu ditembok agar masyarakat tidak masuk ke jalur busway. Salah satu contoh bahwasanya tidak efektif undang-undang, hanya undang-undang yang tidak diawasi dengan tidak diawasi, yang saya pikir itu sesuatu yang lucu.
kita masih mau melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan kita tidak taat nilai. Begitulah kondisi bangsa kita. Salah siapa? Kita jangan tanyakan itu. Salah kita semua. Saya berharap sebagai anak bangsa, TVRI akan mampu menerjemahkan segala kebijakan pemerintah yang dapat dipahami oleh masyarakat dan berikutnya masyarakat patuh akan kebijakan itu karena dia paham. Peran serta TVRI sangat dibutuhkan di situ. TV daerah seyogianya menjadi ujung tombak bagi TVRI untuk mengekspresikan wajah anak bangsa dengan berbagai potensi yang luar biasa, sekaligus memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mampu mendidik masyarakat bangsanya untuk hidup dan berkehidupan lebih baik. Alat ukur yang digunakan juga harus dikaji. Ketika TVRI diamanahkan oleh undang-undang boleh beriklan, maka target penyiaran menjadi bergeser. Bukan lagi kepentingan atau kebutuhan anak bangsa, tapi kebutuhan yang membayar iklan. Sehingga targetnya hanya terarah kepada target masyarakat yang memiliki daya beli. Bagaimana dengan masyarakat yang lain yang perlu juga direfleksikan wajahnya? Kita sudah terlalu jauh kehilangan aset bangsa yang namanya TVRI. Dalam buku ini dijelaskan siogianya kita bermitra dengan televisi non-pemerintah yang dikenal sebagai televisi komersial atau televisi swasta. Industri televisi harus tumbuh dan berkembang. Walau kita tahu semua dampak dari sebuah industri pasti ada. Nah, itulah peran TVRI menyeimbangkan program yang menyangkut yang selalu mengacu pada nilai jual. Kerja TVRI saat ini lebih berat lagi ketika tumbuh kembang televisi-televisi di negeri ini dan tumbuh kembang juga produk turunan televisi. Saat ini semua kita bisa memiliki channel televisi, bisa memproduksi konten televisi. Pertanyaannya, siapa yang mendidik masyarakat agar masyarakat paham bagaimana memproduksi program televisi yang dia punyai menjadi program yang tidak merusak nilai-nilai budaya bangsa? Kita sebenarnya cemas dengan keberadaan TVRI saat ini. Tarik-menarik dari penumpang-penumpang kekuasaan yang akan mendompleng kehadiran TVRI guna kepentingan kelompok atau kepentingan pribadinya. Sedih memang ketika kita tidak memahami apa sebenarnya fungsi TVRI sebagai televisi bangsa. Kita harus kerja keras untuk mengkaji dampak penyiaran. Kita harus kerja keras untuk mengkaji lagi bagaimana keberadaan televisi daerah, bagaimana mengklasterkan televisi daerah. Tidak bisa digeneralisasikan setiap daerah hanya menyiarkan sekitar 4 jam dengan waktu yang sama, karena budaya masyarakat kita berbeda-beda. Biarkan tumbuh kembang TV daerah.
karena dialah ujung tombak yang akan mengangkat harkat potensi daerah ke ranah nasional yang berikutnya mampu menembus ranah internasional. Itulah tujuan awal mula berdirinya TVRI yang diharapkan oleh founding father kita. Pemerintah harus membiayai penuh TVRI terkait dengan program dan penyiarannya yang meliputi teknologinya, sumber dayanya. Tidak gampang memang, tapi kalau tidak kita mulai, kalau kita tidak melakukan kajian yang menyeluruh, maka terus saja demikian. TVRI harus melakukan multilokalisme. Dia harus melakukan konglomerasi media terhadap televisi-televisi daerahnya. Nah, untuk itu perlu kajian-kajian yang mendalam dan menyeluruh. Tidak bisa hanya 1-2 disiplin ilmu untuk merumuskan itu. Banyak hal yang harus didiskusikan karena televisi adalah sebuah hidup dan kehidupan. Itulah refleksi manusia. Televisi tetap akan eksis karena filosofinya. Hidup, bergerak, dan sinkron. Itu yang menjadikan TVRI siogianya unggul dengan media-media yang lain. Harapan besar TVRI menjadi tauladan bagi televisi-televisi non-pemerintah. Diharapkan televisi non-pemerintah juga mensupport TVRI. Apakah dalam bentuk program atau yang lainnya. Demikian juga TVRI akan mensupport televisi daerah. Itulah sebuah kemitraan, saling membantu, karena bagaimanapun pemilik televisi non-pemerintah juga anak bangsa, yang juga punya nurani, punya hati. Biarkan mereka tumbuh kembang. Tapi TVRI tetap juga harus tumbuh kembang dalam rangka mengapresiasi apa yang diharapkan oleh leluhur. Jika kita sepakat bahwa TVRI milik bangsa, mari kita diskusikan sama-sama. Saya menulis buku ini dalam rangka sumbangsih. Kalau bukan namanya kritik, sumbangsih pemikiran. Bagaimana siogianya televisi bangsa, dalam hal ini TVRI? Saya akan berbagi buku, inilah televisi bangsa, dan 3 buku saya yang lainnya dalam bentuk e-book. Jika kita sepakat bahwa TVRI adalah televisi bangsa, kita bisa baca buku sama-sama, berikutnya kita diskusikan, kirim email, messenger atau WhatsApp, saya akan bagikan. Dan berikutnya saya akan diskusikan dalam channel saya di YouTube, inilah televisi. Semoga kita menjadi manfaat bagi bangsa. Salam sejahtera, bahagia, dan tetap sehat. Wassalam.